Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeisha Farica Herliawan dengan NIM 12130500198. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan hukum adat Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya menggunakan 3 referensi buku. Buku yang pertama yang berjudul Ilmu Hukum Adat, karangan Dr. Siti Warjianti, SHMH. Buku kedua dengan judul Pengantar Hukum Adat Indonesia, karangan Dr. Hilma Syarihalhaq, SH-LLM. Dan buku ketiga yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, karangan Neng Yani Nurhayani, SHMH. Di pembahasan hukum adat Indonesia ini, saya akan membaginya menjadi 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu ada definisi hukum adat. Pembahasan kedua yaitu ada bentuk dan sifat hukum adat. Pembahasan ketiga ada sejarah hukum adat. Yang keempat ada persekutuan masyarakat hukum adat. Dan yang terakhir atau yang kelima ini merupakan dasar hukum berlakunya hukum adat. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama yaitu definisi hukum adat. Sebenarnya, definisi hukum adat ini sangat sulit untuk didefinisikan. Namun, sebagai adat gevolgen haben, yang artinya adat yang mempunyai sanksi hukum. Jadi, hukum adat adalah hukum atau peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Adapun pengertian hukum adat menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Terhar. Menurut beliau, hukum adat merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Yang kedua yaitu ada menurut Van Vollenhoven. Menurut beliau, hukum adat adalah keseluruhan atau tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang bumi putera dan timur asing yang mempunyai pemaksa atau sanksi dan tidak mendefinisikan. Yang ketiga yaitu ada menurut Profesor Suwopomo. Pengertian hukum adat menurut beliau yaitu hukum adat itu sinonim dengan hukum tak tertulis atau hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Yang terakhir yaitu yang keempat, ada menurut Dr. Soekanto. Menurut beliau, hukum adat merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi. Setelah itu kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang bentuk dan sifat hukum adat. Yang pertama, ada bentuk hukum adat. Bentuk hukum adat ini terbagi menjadi 2, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis ini maksudnya yaitu mereka telah mengenal apa itu tulisan. Contohnya itu seperti di daerah Sweparja dari Subak, Bali. Adapun Pranata Desa, Brajananti di Kutai, dan ada pula Nawalo Pradoto di tahun 1771, ada di Angger Arubiru di tahun 1782. Ada pula yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis ini maksudnya mereka tuh tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang masih buta akan adanya huruf. Dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Contohnya itu seperti Waro, Kawin Lari, Hartono Gono Gini, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada sifat hukum adat. Sifat hukum adat ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada majlis religius. Di majlis religius ini merupakan alam pikiran masyarakat hukum adat yang dipengaruhi oleh alam gaib. Atau setiap perbuatan masyarakat hukum adat dilandasi oleh agama dan kepercayaan. Yang kedua yaitu ada comunal atau kemasyarakatan. Setiap orang merasa benar-benar selaku anggota masyarakat, bukan oknum yang hidup mandiri atau dengan beberapa landasan, yaitu seperti yang pertama ada kepentingan pribadi selalu terikat dengan kepentingan umum. Yang kedua yaitu ada gotong royong, sambat, sinambat. Yang terakhir yaitu yang ketiga merupakan masyarakat kerukunan. Dan yang ketiga ada konkret. Konkret ini atau terang dan nyata. Suatu perbuatan hukum selalu diberikan wujud nyata di alam pikiran masyarakat adat yang berdasarkan hal-hal yang nyata. Contohnya itu seperti panjar, dalam rangka akan melaksanakan jual beli.
Dan yang keempat yaitu ada participle cosmis. Participle cosmis ini merupakan masyarakat adat yang tidak dapat melepaskan dirinya dari perasaan, persatuan, kebatinan dari anggota masyarakat yang lain. Jadi di antara mereka terdapat ikatan yang kuat satu sama lain. Yang terakhir yaitu ada tunai atau kontan. Setiap perbuatan hukum selalu dibagi atau dibayar dengan suatu perbuatan, ucapan, atau simbol, atau sesuatu apresiasi yang harus dibayar dengan prestasi pada waktu yang bersamaan. Contohnya jual lepas atau jual tanah bayar tunai. Adapun sifat hukum adat menurut ahli yaitu Profesor Koesnoe. Menurut beliau, terbagi menjadi 4 sifat hukum adat ini. Yang pertama ada bersifat tradisional. Hal ini mempunyai pengertian bahwa setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat selalu ada hubungannya di masa lampau, secara berurutan dan dapat diketahui. Hal ini diketahui dari keterangan-keterangan dari pandai adat yang menyatakan bahwa tidak ada suatu ketentuan yang tidak berpangkal pada sebuah dongeng dari masa lampau. Dongeng semacam itu mempunyai sifat pembenar terhadap suatu ketentuan hukum adat. Karena faktor inilah sering kali ditafsirkan sebagai suatu kekolotan yang tidak sesuai dengan tentuan zaman menurut orang-orang luar. Dan yang kedua yaitu ada bersifat suka pamor atau yang keramat. Pengertian ini yaitu ketentuan hukum adat mempunyai sifat yang keramat karena unsur-unsur yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut. Sifat pamor keramat ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang dipandang mempunyai sanksi dari roh-roh nenek moyang atau ketentuan-ketentuan gaib. Akan tetapi, menurut profesor ini, sifat pamor keramat ini lebih menitik beratkan kepada wibawa yang dalam ekspresi lahirnya berupa kekuatan kekeramatan. Yang ketiga yaitu ada bersifat luas. Bahwa ketetapan-ketetapan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat asas-asasnya dan tidak memberikan perincian yang secara mendetail. Dengan sifatnya yang luas, hukum adat ini dapat lekas menyesuaikan diri pada permintaan masyarakat pada suatu waktu-waktu tertentu maupun tempat tanpa mengubah sistem dan lembaganya. Keluasan tersebut dilihat dari perkembangan hukum adat dengan pengaruh-pengaruh Islam, Kristen, Hindu dan Buddha, serta pengaruh kerajaan-kerajaan, maka hukum adat tidak pernah menunjukkan pertentangan dengan berbagai pengaruh dari luar. Yang terakhir yang menurut profesor ini adalah bersifat dinamis. Adat itu dalam perkembangannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sifat dinamis dan hukum adat tidak berarti bahwa hukum adat berkembang secara liar tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan begitu saja segala sesuatu dari masa yang silam. Di sisi lain, perubahan dan perkembangannya selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan melalui penelitian-penelitian secara kritis. Baik, kita sudah masuk ke pembahasan ketiga yaitu mengenai sejarah hukum adat. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum adat secara singkat. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat diawali dengan ditemukannya nilai-nilai adat istiadat melalui serangkaian penelitian oleh para ahli hukum adat. Berbagai penelitian telah mengantarkan pada kesimpulan bahwa peraturan-peraturan adat istiadat sudah ada sejak zaman kuno, yaitu zaman pra-Hindu atau sebelum kedatangannya Hindu dari Hastrapa, Gujarat, India. Adat istiadat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat pra-Hindu, menurut ahli-ahli hukum, adat merupakan adat Melayu Polinesia. Masuknya kultur Hindu, kultur Islam, dan kultur Kristen telah mempengaruhi kultur asli yang sejak lama menguasai kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum adat yang kini hidup dan berlaku di masyarakat merupakan hasil alkulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman pra-Hindu dan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh ketiga kultur agama tersebut, yaitu kultur agama Islam, Hindu, dan Kristen.
Setelah itu terjadinya akulturasi, maka hukum adat atau hukum pribumi menurut Van Vollenhoven berkembang ke dalam dua bentuk, yaitu inlandset yang merupakan hukum tidak tertulis dan hukum yang ditulis, yaitu jus scriptum, yaitu hukum asli penduduk berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum agama. Adapun bukti dari sejarah hukum adat ini, yang pertama ada dari kitab hukum kuno, yaitu di tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada, seorang patih Majapahit, membuat kitab yang disebut dengan Gajah Mada. Yang kedua yaitu ada kitab tata kehidupan masyarakat. Di sini ada di Tapanuli Rahut Parsaorang di Habatahon, yaitu kehidupan sosial di tanah Batak. Ada juga Patik Dohot Uhumi Halak Batak, yaitu undang-undang dan ketentuan-ketentuan Batak. Perbedaan antara kitab hukum kuno dan kitab tata kehidupan masyarakat adalah pada zamannya. Di kitab hukum kuno ini masih menggunakan sistem tata pemerintahan kekerajaan, sedangkan kitab tata kehidupan masyarakat sudah tidak menggunakan sistem pemerintahan kekerajaan. Kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu persekutuan masyarakat hukum adat. Persekutuan hidup masyarakat sama dengan struktur masyarakat, yaitu kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, bersifat kekal, mempunyai aturan-aturan hukum dan penguasanya sendiri, serta kekayaan baik material maupun imaterial. Secara garis besar, persekutuan hukum adat ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu terdapat berdasarkan pertalian daerah dan teritorial wilayah. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pertalian daerah terlebih dahulu, yaitu ada genealogis. Di genealogis ini terbagi lagi menjadi 3 pertalian keturunan. Yang pertama, yaitu ada menurut garis laki-laki, kebapakan atau patrilineal. Contohnya yaitu ada orang Batak, Bali, dan Ambon. Yang kedua yaitu ada pertalian keturunan menurut garis perempuan, keibuan atau matrilineal. Contohnya yaitu masyarakat hukum adat Minangkabau, Semendo. Yang ketiga yaitu ada pertalian menurut garis ibu bapak, parental, dan bilateral. Contohnya yaitu Jawa, Bali, dan Toraja. Seperti yang setelah saya sebutkan tadi, ada kata-kata matrilineal. Matrilineal ini atau keibuan, maksudnya adalah bentuknya itu dikenal dengan kawin semendo atau kawin menjemput, yang sama dengan seorang gadis menyebut pihak bakal suami untuk pergi ke dalam lingkungan dan dari bakal istri, bahwa garis keturunan dari pihak baik ibu atau bapak terbagi dalam kesatuan yang kecil. Dan juga saya sebutkan tadi ada kata-kata patrilineal atau kebapakan, yaitu perkawinan dilangsungkan dengan mengambil bekas istri dari luar calon sendiri atau perkawinan ekogami. Dikenal dengan kawin jujur yang artinya pihak bapak atau suami memberikan sesuatu yang bersifat najis kepada pihak bekas istri. Maka dari pihak istri melepaskan dari ikatan kekeluargaannya dan serentak bekal istri itu masuk ke dalam lingkungan dari bekal suaminya. Maka menjadi anggota baru dari suaminya dengan diberi hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga suaminya. Selanjutnya ada menurut teritorial. Di dalam teritorial ini dikenal menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan masyarakat hukum desa atau perkampungan. Yang kedua ada masyarakat hukum wilayah atau daerah. Yang ketiga yaitu ada masyarakat hukum serikat desa atau perserikatan desa. Contoh teritorialnya ini ada di Jawa dan Madura, ada di Sumatera Selatan atau Marga, ada Aceh atau Gampong, dan syarat keturunan dan kediaman bersama disebut juga genealogis teritorial. Contohnya yaitu Buru, Seram, Minangkabau, Batak Fusionaristik, Ketua Adat, Pejabat Desa, Kepala Desa, dan masih banyak lagi. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu dasar hukum berlakunya hukum adat. Terdapat 5 dasar hukum berlakunya hukum adat. Yang pertama ada pasal 11 AB. Bagi orang Indonesia asli dan timur asing, berlaku hukum adat mereka.
asal hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diterima hukum. Pengecualian. Yang pertama ada secara sukarela menaati peraturan hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku bagi golongan hukum Eropa. Yang kedua ada karena keperluan hukum mereka memerlukannya tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang bagi golongan hukum Eropa. Yang ketiga yaitu karena keperluan hukum mereka memerlukan tunduk pada hukum lain. Pasal 11AB juga menyatakan bahwa hakim harus menggunakan hukum perdata Eropa atau BW bagi golongan penduduk Eropa dan hukum perdata adat bagi golongan lain. Yang kedua yaitu ada pasal 753 redaksi lama RR 1851 Jo 31 IS ayat 2 sub B menyatakan sebagai berikut. Golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka. Yang ketiga ada pasal 141 UU DS 1950 yang menyatakan sebagai berikut. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukum masyarakat menyebut aturan-aturan UU dan aturan-aturan adat yang dijadikan dasar hukum itu. Yang keempat yaitu ada pasal 2AP UUD 1945. Negara Republik Indonesia telah ditetapkan bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru. Yang kelima yaitu ada UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Baik, terima kasih telah menontonnya hingga akhir. Sekian penjelasan mengenai pengenalan hukum adat Indonesia dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.